Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran. Ba'du, yang kita hormati sama-sama Kiai Haji Ahmad Sarbini, Ustaz Dr. Baharudin, dan para guru-guru kita yang lain, Ustaz Sahrul yang berhalangan, Ustaz Saifi, serta para jemaah Al-Mansur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bertaklim, bermuajahah, bersilaturahim. Semoga datangnya kita di tempat ini mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang membaca Al-Qur'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dengan membacanya terbata-bata, dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, dengan susahnya dia membaca Al-Quran terbata-bata, dan yang kedua dengan membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih dalam materi hadis arba'in. Hadis arba'in, kita masuk ke hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin dari radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat dinun nasihatu qulna liman qala Allahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immati muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, wal kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immati, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta bagi umat Islam umumnya, rawahu Muslim. Jelasannya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini benar-benar menyatakan nasihat adalah sebuah ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. Jadi kalau kita ini perlu nasihat, berkata nasihat itu, kita kan paling malas dengerin nasihat dari orang yang kita anggap di bawah kita. Lu mah mau nasihatin gua, ngajarin kagak pernah. Gak boleh begitu, ya, karena Nabi aja ngajarin agama adalah nasihat. Walaupun yang keluarnya dari bubur ayam, kalau dia telur ambil. Ya, jadi nasihat itu penting bagi kita. Karena tidak semua kita pada titik yang kuat. Kadang-kala juga kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, itu pernah kelihatannya, kalau ada yang lihat di sirahnya atau filmnya, itu Sayyidina Umar lagi titik lemah. Pada saat dia lagi titik lemah, dia lagi bingung dalam menghadapi masalah, dia berucap, berikan saya nasihat ya Abu Bakar. Dia mendoakan Abu Bakar, yang waktu itu dia suka berbeda pendapat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar harusnya begini begitu, karena dia belum jadi pemimpin. Pada saat si Sayyidina Umar jadi pemimpin, dia baru ngerasain, oh begini jadi pemimpin susahnya. Maka dia selalu pada saat itu titik lemah, Sodakta ya Abu Bakar, engkau benar ya Abu Bakar, engkau benar ya Abu Bakar, saya lagi bingung sekarang ini. Dia selalu itu Sayyidina Umar itu.
Sayyidina Umar biar kata gagah perkasa ada titik lemahnya juga. Pada saat dia menghadapi, contoh, menghadapi 3 orang Yahudi datang. Ya Umar, kami mau bertanya kepadamu. Kalau kamu tidak bisa menjawabnya, maka Nabi engkau Muhammad adalah pendusta dan kami tidak akan mengikuti agamamu selama-lamanya. Ditanya ya dengan beberapa hal yang diantaranya adalah pertanyaan-pertanyaan yang muskil, yang susah untuk dijawab kalau memang bukan karena mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad lalu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diajarkan. Yang pertanyaannya itu susah banget untuk dijawab, yang sekitar umumnya tentang Ashabul Kahfi. Pada saat ditanya Sayyidina Umar bertanya, ceritakan tentang Ashabul Kahfi yang sejelas-jelasnya Umar. Umar diam. Akhirnya dipanggillah sahabat Ali bin Abi Thalib datang. Ya Ali, kabarkan tentang Ashabul Kahfi. Diceritakan tentang Ashabul Kahfi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya mereka berjumlah 6 orang. Yang 6 orang ini adalah mereka anak muda, ada yang sudah menikah. Lalu 6 orang ini, pemuda ini bukan orang biasa. Mereka adalah ibaratnya tuh pejabat-pejabat, menteri-menterinya si Dikyanus, rajanya Dikyanus. Nah, dalam kisah yang panjang ditanya, itu namanya siapa? Mereka semuanya. Menurut yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada saya, yang pertama namanya Tamliha, yang kedua saya juga kagak apal ya, dus semua lah, repot banget itu kalau bukan dari Allah mukjizat, karena mereka membandingkannya dengan kitabnya. Sehingga diceritakan sampai itu Ashabul Kahfi mereka disuruh menyembah, datang kalau Dikyanus itu kan gubernurnya, presidennya datang ke sana, mereka disuruh begini menyembah kepada presidennya atas arahan Raja Dikyanus. Sehingga seluruh penasihat-penasihat raja ini tunduk kepada presidennya, tapi yang 6 orang ini nggak mau. Mereka bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan lalu ditangkap. Setelah ditangkap di penjara, yang sipir pengejarannya ini masuk Islam, sehingga mereka bisa bebas dan kabur lari ke gua, sehingga mereka disebut Ashabul Kahfi. Ashabul itu kan penghuni ya, Kahfi itu gua. Lalu mereka masuk di dalamnya sehingga mereka tertidur dan Allah cabut nyawa mereka. Sebelumnya ketemu dulu dengan penggembala yang membawa kalbun, anjing, yang bawa anjing. Nah, mereka masuk semuanya ke dalam goa tersebut, lalu Allah cabut nyawa mereka semuanya, termasuk penggembala dan anjingnya. Ini anjingnya di depan goa ya, menjulurkan kakinya kalau ada orang yang mau masuk gitu, dia menjaga. Diutuslah malaikat masing-masing kepada mereka untuk membolak-balikan badan mereka setiap ada cahaya matahari ya. Sehingga sampai lamanya 309 tahun Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Lalu Allah hidupkan semuanya mereka. Lalu mereka bangun, kan biasa kalau kita bangun tidur kan lapar. Salah satu dari mereka ke pasar dah, ke pasar. Ya udah, siapa yang disuruh? Salah satu dari mereka, walau alam namanya sih, yang mana saya kurang ya, saya lupa namanya. Lalu pergi mereka. Satu orang ini bawa 3 dinar. Kalau dulu kan koinnya emas perak. Lalu ke tukang roti, beli roti di sana, jadi dia bayar. Beli roti gitu ya, ngerasa apa? Coklat gitu ya, iya dibeli dah. Dia keluarin tuh duitnya. Zaman itu duitnya udah nggak segede yang duit zaman dia dulu. Dikeluarin 3 keping, 1 kepingnya itu seharga 100 atau 10 uang keping pada saat itu. Motor-motornya kan. Gila loh. Tuh tukang roti yang terima kaget. Ini duit apaan ini? Gede banget. Dan emang terbuat dari dinar emas.
Mana lagi nih duitnya? Duitnya siapa segini doang? Ini harta karun ini. Kamu dari mana? Ya dari sini saya. Akhirnya si tukang roti ini bawa si namanya si pemuda ini Ashabul Kahfi ke raja. Rajanya udah beda, dia kaget. Kok ini banyak kok ada perubahannya pesat banget ya? Iya. Ini rumah kok udah ini kok perasaan rumahnya cat warna biru sekarang udah hilang. Nah, sehingga setelah dibawa ke raja yang bukan di Kianus lagi, raja Islam, ditanya, emang kamu berasal dari mana? Saya dari rumah daerah saudara, ya, taruh di Pondok Jati. Rumah kamu di sebelah mana? Ditunjukin. Diantar oleh pengawal raja, ya. Salah. Ya. Terus. Diantar oleh pengawal raja, ditunjukin rumahnya. Ini rumah saya. Pas diketuk pintu, keluar aki-aki yang udah tua, matanya udah rada buta dikit. Aki-aki rada muda nggak ada ya. Pas ditanya, ente siapa untuk ketuk pintu? Lah saya yang punya rumah, kata si Ashabul Kahfi ini. Yang punya rumah. Lah saya yang punya rumah. Orang-orang juga bilang, lah itu engkong itu yang punya rumah. Dulu rumah saya di sini. Ditanya, nama kamu siapa? Nggak salah kayak tadi ya, Tamliha. Kaget itu engkong-engkong itu. Ini mah engkongnya engkong saya. Kaget orang-orang situ ngeliatin masih muda, sehingga mereka itu langsung bingung dan percaya bahwasanya ini orang sudah tinggal di zaman Raja Dqyanus, raja kafir, sehingga diutuslah untuk menjemput ke 5 orang sahabatnya yang di gua Kahfi. Hingga pas di situ dibawalah mereka dengan 2 pengawal dari raja. Setelah itu dia bilang, kamu jangan ikut masuk, saya khawatir teman-teman saya pada ketakutan karena disangkanya mau ditangkap sama Raja Dqyanus. Sehingga nunggulah 2 pengawal ini di depan pintu gua. Setelah ketemu sama teman-temannya, diceritakan tentang kejadian itu, teman-temannya bingung. Akhirnya begini, wah kalau begitu kita bisa bikin gempar masyarakat, kalau begitu gimana? Lalu mereka sama-sama berdoa agar dicabut kembali nyawanya. Setelah itu dicabut nyawanya, mereka meninggal dan ketutup pintu gua, udah nggak ada lagi pintu gua tersebut. Sehingga itulah ya, dari kisah tentang si Ashabul Kahfi. Nah, lalu penjelasan dari hadis ini bahwasanya tadi nasihat adalah untuk siapa? Liman, untuk siapa? Qaulallahi, bagi Allah. Bagi Allah maksudnya adalah bahwasannya kita ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Jadi apapun kegiatan kita harus ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah wa ma umiru, tidaklah diperintahkan mereka illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita segala sesuatu ibadah hanya kepada Allah. Saya mencari nafkah nih, kerja, cari duit, gojek, online, ngapain aja deh, ngajar, dagang, ujung-ujungnya untuk menghidupi anak bini di rumah, dan itu adalah perintah Allah. Dan yang kedua, nasihat bagi Allah adalah bersaksi bahwa Allah itu esa dalam hal zat, nama, dan seluruhnya. Tidak ada pembanding bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu wali kitabihi, dan bagi kitab-kitab Allah yang mencakup kita harus membela Al-Quran
dari orang-orang yang ingin menghina dan menyelewengkan Al-Quran. Ya, kalau ada orang yang menghina Al-Quran, paling tidak kita begini: untuk memuliakan Al-Quran, jangan pernah naruh Al-Quran lebih rendah dari dengkul kita. Dari dengkul kita. Kalau naruh Al-Quran, kalau nggak ada alas, naruhnya di tembok begini nih, berdiriin, ya. Jangan ditidurin, naruh Al-Quran jangan disembarangin. Nggak boleh ada atasnya di Al-Quran. Atas apa sih? Ya mau pulpen kayak mau apa gitu. Jangan. Ya. Dalam kitab At-Tibyan itu diatur di sana. Ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar walaupun memang kelihatan mushaf ya, tapi itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ada yang mengatakan itu makhluk. Lalu membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan, la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tadi mengatakan Al-Quran itu udah gak relevan sampai zaman sekarang. Kalau begitu ayatnya dihapus aja, ya habis lama-lama. Ya. Tidak ada yang salah di dalam Al-Quran dan kita wajib mengimaninya. Lalu menjalankan setiap perintah di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dah disuruh bilang kita ini haram, kita ikutin haram. Lalu menjauhi setiap larangan Al-Quran, mengimani bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Berikutnya nasihat bagi Rasulnya. Wali rasulihi mencakup ittiba, ikut kepada para Rasul, mengikuti setiap tuntunannya. Mengimani bahwa beliau adalah Nabi Muhammad utusan Allah, tidak akan pernah mendustakannya, dan Nabi Muhammad adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Sehingga kalau kita mengimani Nabi Muhammad SAW, yang pertama minimal baca sholawat, banyakin baca sholawat. Karena dalam suatu hadis dikatakan malaikat aja ya seluruhnya berselawat, ada satu malaikat yang duduk di tengah-tengah singgasana dikelilingin sama 70.000 malaikat. Pada saat Nabi Muhammad itu lewat, dia nggak baca sholawat, patah sayapnya. Itu sayapnya patah, sehingga dengan saja patah itu dia mohon kepada Allah agar disembuhkan dan dengan baca sholawat. Jadi malaikat aja bisa patah sayapnya. Nah, dengan sholawat kita bisa mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar nanti di akhirat. Jadi itu sholawat yang kita baca mungkin yang memang sekarang ini belum terasa, tapi dampaknya nanti pada saat kita masuk kuburan dan sampai di sirat, sampai di akhirat, itu luar biasa dampaknya. Lalu menjalankan setiap sunnah dari Nabi Muhammad, menjauhi larangan beliau, membela syariatnya. Kan ada juga tuh ya, kalau yang waktu di kartun-kartun dari mana, Perancis ya, yang menghina Nabi Muhammad, ada yang gak terima lalu ditembak tuh ya, kartunisnya ya, termasuk itu untuk membela Nabi Muhammad dalam keadaan hidup dan sesudah matinya ya. Memang Nabi Muhammad memang sudah nggak ada, tapi tidaklah kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, kita tidak boleh diam. Minimal ya dengan ucapan kita harus membela beliau. Kesembilan, makna imam atau pemimpin kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulama yang mewarisi ilmu agama, akhlak dan dakwah dari Nabi ya. Ini pemimpin yang pertama, imamun adilun. Yang pertama inilah ya ulil amri, yang benar-benar yang hakiki. Yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah, mereka terapkan pada diri mereka dan para hamba Allah ya. Jadi kan kalau pemimpin yang adil itu adalah orang golongan yang pertama dari sab'atun yuzillumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Pada suatu hari ya, di padang mahsyar tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama yang mendapat naungan Allah adalah pemimpin
yang adil, yang bijaksana. Dan inilah mereka para imam-imam kaum muslimin yang adil, yang zalim kagak. Lalu yang ke-10, nasihat kepada ulama kaum muslimin yang meliputi mencintai mereka, ya, mencintai para ulamanya, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran, membela kehormatan mereka, mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mencurahkan secara yang pas ketika menyampaikan dakwah, ya. Sehingga dalam masyarakat Islam, pemimpin adalah penguasa yang mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus, ya. Nah, inilah hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in Imam Nawawi, bahwasanya nasihat itu adalah penting, sebagaimana kita semua perlu nasihat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.